Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aminuddin. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Riau. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi sehat ya. Tidak, tadi ada yang belum sarapan ya. Siapa yang belum sarapan? Waduh ya, banyak yang belum sarapan ya. Mungkin nanti kalau break ya mungkin ya. Mungkin kita break sebentar setelah slide pertama, break sebentar nanti bisa sarapan di luar sana. Kemarin kita sudah section, berapa section kemarin? 3 ya, 1, 2, 3. Nah hari ini coba saya review sedikit untuk materi kemarin dan ini seru juga ya. Sebentar, untuk progress report kemarin belum banyak yang selesai ya. Belum ya, ada yang sudah selesai, kayaknya hanya beberapa. Section 3 siapa nih? Siapa nih orangnya nih? Kita lihat. Wih, Ferdana, siapa Ferdana? Ferdana udah menyelesaikan semuanya ya, sudah oke. Yang lainnya masih belum ya, ada beberapa yang sudah tapi slide-nya mungkin sudah ya secara umum komplit semua view slide-nya. Berarti kemarin tentang apa? Terakhir tentang function ya. Function satu baris dan function beberapa baris ya. Yang satu baris, yang beberapa baris yang contoh kemarin itu kayak max, min, apa lagi? Average ya. Oke. Nah hari ini kita masuk session ke sebentar. Ini section ke kemarin 1, 2, 3. Hari ini masuk ke session keempat. Tetap lanjutan dari section ketiga kemarin. Yang ketiga kita sudah membahas function ya, function satu baris yang fungsinya manipulasi atau function yang memproses data per row ya atau per record. Nah kalau yang multiple rows itu yang beberapa record seperti max, min, average dan sebagainya. Dual akan digunakan untuk mempelajari banyak fungsi satu baris. Ini dual, dalam contoh ini tabel dual digunakan untuk menjalankan pernyataan select yang berisi kalkulasi. Contohnya ini ya. Select 319 bagi 29 plus 12 from dual. Hasilnya itu 23 ya. Nah, kalau kalian nggak tuliskan from dual ini error ya. Jadi dual ini dianggap kayak tabel temporari yang disediakan untuk proses kalkulasi. Ada yang sudah berhasil? Sudah ya. Seperti yang dapat dilihat, pernyataan select mengembalikan nilai yang tidak ada di tabel dual. Jadi, tabel dual kan nggak ada nilainya, tapi dia bisa dikembalikan.
Nilai yang dikembalikan adalah hasil kalkulasi yang dijalankan. Jadi hasil kalkulasi operasi ini dikembalikan ke hasil query-nya. Dualnya sendiri nggak ada nilainya di sana, tapi dia mengembalikan secara otomatis hasil operasi itu ya. Kalau kalian jalankan di PHP MyAdmin kayak tadi ya, bisa juga contohnya di oke, kelihatan nggak ya? Kecil ya? Ini besar ya? Kalau di MySQL contohnya select 1 tambah 1 tadi masih oke ya. Nah kalau kita buat from dual juga bisa. Jadi MySQL agak lebih fleksibel ya. Tapi kalau Oracle dia wajib pakai from dualnya. Kelihatan? Oke. Kita balik ke slide. Fungsi karakter satu baris ini review yang kemarin ya. Fungsi karakter satu baris dibagi menjadi 2 kategori. Fungsi yang mengonversi huruf string karakter. Kemudian fungsi yang dapat menggabungkan, mengekstrak, menampilkan, menemukan, mengisi, dan memotong string karakter. Ini maksudnya mengonversi ini yang case ya. Kayak case uppercase, lowercase, satu lagi. Saya lupa, nanti saya cek. Fungsi satu baris dapat digunakan dalam klausa select, where, dan order by. Jadi kita bisa letakkan dia setelah select, setelah where, setelah order by, bisa ya. Misalnya select upper, terus last name, misalnya kita pengen last name-nya di huruf besarkan semua, misalnya, bisa. Oke. Fungsi karakter satu baris. Fungsi manipulasi huruf penting karena Anda mungkin tidak selalu tahu dalam huruf apa, huruf kapital, kecil, atau campuran data disimpan dalam database. Ini saya contohkan kayak tadi ya. Kalian hobinya menginputkan, ada orang hobi tulisannya huruf besar semua ya. Kita nggak tahu apa dia marah atau gimana ya. Huruf besar semuanya ya. Nah, ini pengen kita seragamkan supaya nanti ketika pencarian data atau menampilkan lebih bagus dilihat gitu ya. Kita nggak tahu nih orang klien atau user itu akan menginputnya seperti apa. Kemudian manipulasi huruf memungkinkan Anda untuk sementara mengonversi database ke huruf yang Anda pilih. Ini manipulasi huruf ya. Nah ini masalah. Ketidakcocokan antara penyimpanan database dan permintaan dihindari. Maksudnya kita kalau bisa manipulasi ini bisa kita hindari ya. Karena huruf yang kita proses itu seragam misalnya. Ketika kita inputkan atau kita panggil itu semuanya sama. Nah, ini ada kategorinya fungsi manipulasi huruf karakter ya. Sebenarnya ini translate dari ke Indonesia ini agak membingungkan kalian ya. Seharusnya ini manipulation function case manipulation kayak upper, lower, init cap. Tahu ya case kayak kapital, huruf kecil, terus init cap ini inisial kapital berarti huruf pertamanya besar ya, sisanya itu lowercase. Ini biasanya kalau nama orang gitu ya. Nama orang huruf pertamanya besar biasanya ya. Nama daerah, nama apa biasanya huruf pakai init cap ini. Nah, sementara yang ini fungsi untuk mengubah karakter. Misalnya menggabungkan, memotong, mengecek panjangnya, kemudian menyisipkan, menghapus, mereplace dan sebagainya. Itu fungsi proses untuk manipulasi karakter. Ini manipulasi huruf ini maksudnya case ya. Case, tahu ya case ya, huruf besar, kecil dan sebagainya. Konversi ini dapat digunakan untuk memformat output dan juga dapat digunakan untuk mencari string tertentu. Oke. Fungsi manipulasi huruf dapat digunakan di sebagian besar pernyataan SQL ini ya. Manipulasi huruf ini ya. Lower, upper, init cap. Nah, init cap yang agak susah di MySQL ya. Di Oracle gampang, tinggal buat init cap, terus kita tulis nama kolomnya, sudah semua nilai di kolom itu akan dibuat huruf pertamanya huruf besar, sisanya huruf kecil untuk satu kata ya. Nah, contohnya ini fungsi manipulasi huruf yang case ya.
Fungsi manipulasi huruf seringkali membantu ketika Anda mencari data dan tidak tahu apakah data yang dicari menggunakan huruf besar atau kecil. Dari sudut pandang database, V dan V kecil bukan karakter yang sama ya. Berarti beda. Ini apa istilahnya kalau huruf besar dan kecil itu berbeda? Apa namanya? Case sensitive. Yang lawannya apa? Case apa? Insensitif, tidak sensitif ya. Ini kalian belajar juga di konsep pemrograman ya. Dengan demikian Anda perlu mencari atau menggunakan huruf yang benar. Jadi kalau susah nih kita yang dicari itu V kecil, tapi yang diinput itu V besar, nggak ketemu ya. Dia beda, dianggap beda karakternya. Nah ini fungsi lower. Lower bahasa kitanya apa? Apa? Ya, rendah atau mengecilkan ya, mengecilkan. Oh, ini gampang kita memahaminya ya, karena masih bahasa manusia ya, sintaknya ya. Nah, kolom standarnya lower, kolomnya apa, ekspresinya apa. Yang mau kita konversi ya, karakter alfa menjadi huruf kecil. Coba kita contoh, kalian bisa buka juga di Apex-nya masing-masing. Kita ini juga, coba yang ini ya. Kita copy saja, terus kita pindahkan ke... Sebentar, saya tutup dulu biar rapi nih. Ini juga, ini juga. Ini juga tutup, oke. Sudah dibuka Apex-nya semua? Oke. Ini kalau kita jalankan, coba kita lihat. Ketemu nggak Abelnya? Ada ya. Kenapa kalau seandainya kita hilangkan lower ini ketemu nggak? Ini, kita mau cari last name, nama akhir dari karyawan, employees ya. Dimana last name-nya Abel. Kalau kita hilangkan lower-nya dulu lah, ketemu nggak? No data found ya, nggak ketemu karena yang disimpan itu, yang ada itu apa? Kalau ini ketemu, kita cek kalau A besar gini. Ada ya, di database itu ada yang last name, nama akhir karyawan itu Abel, yang A di depannya besar. Sehingga kalau kita mencari A kecil kayak gini, kita nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Maka kita paksa misalnya dengan lower ya, lower. Lower itu maksudnya semua namanya itu dikecilkan, ya, semuanya. Jadi akan cocok dia dengan Abel, A-nya kecil gitu ya. Atau kalau kita pindahkan ini, koma di sini, gini ya. Kita coba kita hilangkan ini. Coba kita lihat ya. Nah ini dia. Last name awalnya A besar, kelihatan ya? A besar, jadi A kecil Abel, Davis, Dehan, Ernest nih, MS ya. Kecil ya, dikecilkan semuanya, itu fungsi lower. Kalau lower itu mengecilkan semua karakter. Paham? Paham ya? Easy lah ya, gampang ya. Oke, kita lihat di slide lagi. Nah, kalau upper, udah di luar kepala nih. Upper apa? Ya, membesarkan semuanya atau sebagian? Semuanya ya. Nah, ini kalau ini contohnya last name from employee-nya harusnya gabung ya. Where upper last name Abel. Itu ketemu nggak? Kalau cari seperti itu? Akan ketemu karena semuanya akan dibesarkan, akan cocok dengan itu. Kalau ada ya. Init cap itu ya depannya dibesarkan atau kapital ya. Jadi satu karakter di depannya dibesarkan. Setiap kata ya. Fungsi manipulasi karakter digunakan untuk
Ini manipulasi karakter yang sebelah. Yang tadi itu case manipulation ya, huruf kecil besar ya. Yang ini yang kategori kedua, manipulasi karakter ya. Karakter ini ya sama seperti di Java ya, memotong, bisa mengekstrak, mengubah, memformat, mengubah string karakter dengan cara tertentu. Ini fungsi ini digunakan. Satu karakter atau lebih atau kata-kata dilewatkan ke fungsi dan fungsi kemudian akan menjalankan fungsinya pada string karakter input dan mengembalikan nilai yang diubah atau diekstrak atau dihitung atau diubah. Sama aja ya. Ini karena translate bahasa Indonesianya jadi mungkin di bahasa Inggrisnya kayak dia beda tapi konteksnya sama lah ya. Oke. Nah, contoh salah satu fungsi manipulasi karakter concat. Apa ini bahasa kitanya? Concat kemarin? Rangkaian kemarin ya. Concat apa? Concatenation itu menggabungkan ya. Digabungkan. Jadi kalau kita jalankan syntax query ini select concat hello dalam kurung ya harus. Karena kalau fungsi itu harus wajib pakai dalam kurung ya, fungsi ya. Hello, kemudian word jadinya itu hello world from dual. Jangan lupa from dualnya ya. Kemudian select concat first name, last name from employees. Oke, kita coba praktis. Kalian praktis di Apex-nya. Kita copy aja ya. Gampangnya copy aja. Copy, kita bawa di Apex. Nggak usah ya, gini aja lah ya. Dia gampang kok. Concat. Jangan lupa buka kurung, tutup kurungnya. Hello. Apa tadi? Hello world. From dual ya. Concat fungsinya menggabungkan kata ya. Sorry ini agak lama ya. Hello world digabungkan. Kalian udah coba? Sudah? Yang lain Vivi oke? Bisa? Ada yang nggak bisa concat ini? Saya nggak bisa cek satu-satu nih. Tapi kalau ada yang error kasih tahu ya. Apa ada yang salah mungkin? Oke. Oke, tadi kita udah menyelesaikan praktis juga latihan. Harapannya kalian kerjakan lah ya kuis ya, jangan ditunda lagi. Yang kemarin masih banyak yang belum hijau, diangsur karena untuk SQL programming lumayan banyak ya sectionnya ya. Kalau nggak salah ada belasan juga ya. Beda dengan database design kemarin hanya beberapa. Oke, ada pertanyaan nggak? Kita sudah selesai ya untuk terakhir di sesi 53 ya, untuk conditional expression-nya. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ngasih feedback, komentar kuliah hari ini? Siapa kira-kira? Atau yang volunteer? Vivi mungkin? Bisa? Mungkin summary ya, maksudnya sebelumnya mungkin Vivi nggak tahu ya ada format substring yang mungkin hanya tahu di Java ya, mungkin ternyata di SQL, Oracle juga kita bisa memformat, mengubah, memotong, mencari length dan sebagainya. Bahkan if kondisi juga bisa diberikan di SQL. Mungkin gimana feedbacknya Vivi? Kalau dari Vivi sendiri, Ya. selama pembelajaran SQL ini banyak yang awalnya Vivi kira kayak cuman membuat database jadi selesai gitu. Oh gitu ya. Ternyata ada lagi pendalaman yang harus dikenai lagi. Jadi harus banyak memahami lagi dan mengulang-ulang. Oke. Ternyata banyak ya di database sendiri. Kalau kemarin mungkin di mata kuliah database, konsep database itu masih create tabel, input paling ya, terus update dan sebagainya. Ternyata fungsi-fungsinya banyak ya, fungsi. Ini kita baru fungsi satu baris. Minggu depan kita fungsi beberapa baris lagi ya. Ready kira-kira selama 3 jam. Mudah-mudahan seimbang ya dengan yang kalian dapatkan. Jangan lupa sekali lagi untuk asesmen quiz, jangan lupa
isi ya kuisnya biar komplit semuanya hijau. Nanti kalau ditunda, saya khawatir kalau ditunda nanti asesmen kuisnya menumpuk, nanti kalian stres menyelesaikannya banyak-banyak ya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanya lagi atau yang mau dikonfirmasi? Atalah ada yang mau ditanya? Yang di belakang? Yang nggak hadir cuma Zaki aja ya? Sakit atau gimana nih? Nggak ada kabar ya? Itu saja mungkin hari ini. Mudah-mudahan perkuliahan kita tentang SQL Oracle function satu baris bermanfaat ya untuk kita semua. Dan sekali lagi kuisnya dikerjakan supaya asesmennya lulus semuanya dan kalian lulus di mata kuliah ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, sama-sama.